wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adamat ummati dunya bisyadinha hayatul Islam wa idza tarakatul amru bil ma'ruf wa nahy nahi wa idza nasabat ummati sakatu min sadaqal alim wa sadaqal rasul karim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bapak-bapak ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, kami bawakan ketua pengurus Pak Imam dan serta perangkat masjid, kemudian para alim ulama, para asatidz, para ustadz, kemudian para tokoh pemerintahan, Bu Jorong, Pak Wali, Pak Kepala BPRN, Bu Adam, kemudian tokoh-tokoh adat, ini mama, aku, ibu, udah padon, tokoh-tokoh pemuda. Ada Pak tokoh pemuda Pak? Ada. Ini ketua pemudanya. Pemudanya kan berapa Pak? Pemuda pada masanya Pak ya? Oh dulunya pemuda? Alumni ya? Oh alumni pemuda ya? Yang sama-sama hadir dan hadirat tidak sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah taala. Pagi hari ini kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, salat perintah Allah taala. Kemudian berjamaah itu mengikuti cara contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap Allah taala. Tadi alhamdulillah masih sampai sini, masuk ke 3 gang saya Pak. Masuk keluar lagi, ke atas balik lagi, masuk lagi keluar lagi. Nah 3 kali Pak Mas Musa masuk. Akhirnya saya coba Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini kunjungan kami dari masjid-masjid di sekalian wilayah tanah datar Pak. Jadi tanah datar itu wilayahnya ada 2. Tanah datar yang masuk wilayah Padang Panjang ke 10 Koto, Batipu Selatan Pak, Sumatera Panjang. Dan tanah datar yang masuk Polres Tanah Datar. Jadi masjid wilayah Polres Tanah Datar itu ada 243. Masjid 243. Musolanya 804. Jadi seluruhnya 1047. Masjid ini kunjungan kami urutan ke 218. Setiap subuh Pak. Kemarin di sebelah pinggir jalan Ya gunung. Bukan kalau kemarin. Enggak, dulu itu pinggir jalan. Lompatan. Hah? Lompatan datar. Masjid Raya, lompatan datar sekali terakhir. Nah ini yang ke 218. Banyak sedikit Pak. Sedikit masjidnya masih 1047 Pak. Masjid musolanya masih 1047. Kalau yang di daerah sana di Linto di Pangian, kemudian di Rambatan itu di Sawakaret, perbatasan dengan Solok ya. Kalau yang ke arah Padang Panjang, Sikaladi, perbatasan dengan 10 Koto. Batipu ya, Batipu. Ini perbatasan dengan Payakumbuh Pak ya. Tapi bukan Jorong paling ujung Pak ya. Jorong paling ujung lompatan datar. Ini Jorong Bayu. Alhamdulillah. Semata-mata Bapak Ibu sekalian, kami bersilaturahmi, kumpul. Mudah-mudahan silaturahmi kita memanjangkan umur, memberkahkan rezeki. Yang kedua, Bapak Ibu lihat, Bu, boleh terus terang Bu, boleh jujur ya. Niat kami datang ke sini boleh jujur Bu. Pak, boleh Pak jujur Pak. Mau minta sumbangan Pak. Boleh Bu? Tidak bawa piti. Nanti saya tungguin Bu. Saya tungguin di sini, nanti mau pulang dulu nanti saya. Yang bawa yang banyak di rumah Bu ya.
Boleh Pak? Bapak kalau udah ngomong masalah sumbangan nih, aduh gimana? Boleh Pak? Boleh. Benar Pak? Kami ini lagi punya proyek Pak. Jadi saya punya kos-kosan, cuman harus direnovasi. Kos-kosannya laku Pak, laku keras, banyak yang masuk sana. Nah, tapi keadaannya perlu direnovasi, gitu supaya kalau yang tidur itu sudah mulai sesak begitu Pak, berhimpit-himpitan, makanya perlu direnovasi. Kos-kosannya gak bagus Pak, banyak yang tertarik masuk sana. Fasilitasnya kamar mandi dalam, dijaga 24 jam, ada CCTV, dikasih makan 2 kali gratis Pak. Nah, tapi kalau sudah masuk nggak boleh keluar selama 80 hari. Ada jerujinya. Lokasinya strategis di Pagar Rubiwang, di tengah-tengah kantor. Nah, itu penghuninya banyak, lah sesak. Mau saya renovasi supaya tambah banyak Bu, supaya sadonyo orang penduduk tanah datar kok bisa masuk sana. Gimana Pak? Boleh? Boleh Pak. Boleh Pak? Boleh Bu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ibu langsung nyambung. Yang kemarin nggak nyambung. Boleh. Boleh Pak. Boleh. Boleh Pak. Ditanya 5 kali boleh terus katanya. Jadi boleh nggak Pak? Tidak boleh. Mana boleh? Jadi kita ini mau keberhasilan Pak Polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan. Tapi faktanya Pak, sampai sekarang makin lama makin penuh. Ada aja orang penduduk tanah datar yang tertangkap. Sekarang tuh kalau mulai boleh dihitung-hitung dari pertama kali saya dinas di sini Pak, lah ada 237-an orang tanah datar masuk ke penjara. Prestasinya kalau mau ditanya Pak, mantap banget Pak. Kok Pak yang ranking 1 membawa ganja 27 kilo, bukan dari Jawi, ganja 27 kilo. Yang nomor 2 Pak bawa ganja 15 kilo. Ini salah satunya anak umur 15 tahun. Nomor 3 bawa sabu-sabu. Sabu-sabu kan macam garam. Nah, satu paket begini segini. Nah ini bawa 23 paket. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. Jadi 23 kali 30 690. Bu Jorong di sini penduduknya berapa? 300. Nah, setengah Jorong terselamatkan. 1-2 kali Jorong terselamatkan. 690. Nomor 3. Nomor 4, anak muda Pak, umur 27 tahun. Maling 17 tahun maaf. 17 tahun maling kambing 27 ekor. Ganas. Anak muda Pak 17 tahun maling kambing 27 ekor. Nah, nomor 5 anak muda juga umur 15 tahun maling motor 4 biji. Nomor 6 anak muda umur 51 tahun. Mencabuli anak 15 tahun. 51, 15 kan bolak-balik Pak. Masih muda Pak. Jadi kami berpikir Pak, ini sebenarnya masalah besar. Kenapa? Karena katanya Pak, di Sikoko lupa nang tua betul Pak? Ada adat Basandi Sarak Basandi kita Bulo betul Bu? Ya. Ada Sumpah Sati Bukit Marapalam, Pusik Jalo Minangkabau Pak. Yang semuanya mayoritas bahkan dikatakan Pak orang Minang kok Pak, orang Islam. Kalau bukan orang Islam bukan. Tapi kenapa banyak masuk penjara? Bu, harusnya orang yang taat kepada Allah, daerah yang Islami, tidak banyak orang masuk kan? Nah, maksud tujuan kami datang untuk ini, bukan mau cari sumbangan, untuk mengajak Bapak Ibu bersama-sama menyelesaikan masalah. Mau Pak? Diajak kerjasama Bu mau? Nah, menyelesaikan masalah. Atau biarin Pak itu masalah Bapak gitu. Ini masalah kita, masalah tanah. Nah, makanya kita perlu mengenali dulu fenomenanya apa. Ini penyebabnya apa? Fenomenanya ini apa Pak? Ada satu keanehan, anomali kalau bahasa orang kuliah itu namanya anomali, nggak normal. Ini fenomenanya ini apa? Harus kita kenali dulu. Kok ada suara ketok. Oh, ini nggak normal nih bunyinya.
Begitu ditengok, oh ternyata bautnya kendor. Nah, itu berarti sudah ada tahu penyebab. Yang pertama anomalinya, fenomenanya apa? Yang kedua penyebabnya. Yang ketiga solusinya. Kita pasti akan cari solusi. Yang keempat, bagian siapa yang bertanggung jawab. Setidaknya kita akan berbicara 4 perkara ini. Sampai jam berapa, Pak? Sampai selesai. Kalau selesainya zuhur, Bu Jorok, itulah tidak masak nanti, tidak antar anak. Nanti Sebentar aja Bu ya, sampai jam 6.04. Yang pertama Pak, fenomenanya ini apa? Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau yang 237 tadi saya tanya, enggak, masalahnya apa? Narkoba. Boleh pakai narkoba? Enggak boleh. Kenapa pakai narkoba? Hilaf. Masalahnya apa? Nolong. Memang boleh nolong. Nolong apa? Nolong kambing. Punya siapa? Punya tetangga. Memang boleh. Nolong kambing punya tetangga. Enggak boleh. Masalahnya apa lagi? Ribut Pak sama tetangga. Ribut Pak sama kakak. Ribut sama adik. Rebutan lahan. Rebutan tanah pusako segala macam. Banyak. Memang boleh? Enggak boleh. Semua mengatakan mereka itu tahu bahwa perkara yang mereka kerjakan itu tidak boleh, tapi tetap mereka kerja. Jadi seperti ada kesengajaan, sengaja hilaf. Ini fenomenanya Bapak Ibu sekalian. Ada kok zaman seksual, Bu, Pak, namanya zaman jahiliyah. Tahu kok zaman jahiliyah? Zaman apa? Zaman jahiliyah itu zaman apa, Pak? Rata-rata orang mengatakan zaman kebodohan. Betul Bapak Ibu, namanya jahil itu bodoh. Bahasa Arabnya artinya bodoh. Tetapi ada makna lain Pak ternyata Pak Imam. Jahil pun maknanya sengaja melanggar. Sengaja. Anak kecil kalau ditanya, "Dek, boleh nggak kepala temannya diginikan?" Dia pasti bilang, "Nggak boleh." Kepala temannya didirikan Pak, enggak boleh. Tapi karena anaknya jahil, kepala temannya didorong. Betul Pak? Padahal tahu ada tembok putih. Habis 17 Agustus, mau 17 Agustusan mau dicat sama Bu Jorok biar bagus. Ada anak-anak pakai pilok, cat. Dede, duduk. Ini tembok putih ini kira-kira menurut pikiran kamu, boleh nggak dicoret-coret pakai pilok? Dia bilang tidak boleh. Tapi karena anaknya jahil, dicoret-coret itu. Jadi jahil Bapak sengaja melanggar. Dulu Bapak Ibu yang mulia, di Mekah ada Ka'bah di tengah-tengah. Orang-orang berputar-putar 7 kali. Kalau ditanya Pak, buat apa putar-putar 7 kali Pak? Pak, kok namanya tawaf. Barangkali mutar-mutar 7 kali. Saya yang ngajar, yang ngasih pelajaran saya nenek moyang, namanya Ibrahim Ismail. Buat apa Pak? Buat beribadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan di atas langit. Siapa nama Tuhan? Namanya Allah. Jumlah barat 1. Tahu Pak? Tetapi dalam keadaan seperti itu mereka mendirikan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka 7 kali putar-putar Ka'bah, mereka memutari berhala-berhala mereka. Tahu tapi sengaja. Nah, zaman hari ini Pak, zaman kita sekarang, mungkin kita hidup dalam zaman terang benderang. Tetapi masalahnya, fenomenanya adalah masih adanya warga tanah datar yang hati dan pikirannya dalam keadaan jahil. Itu masalah. Fenomenanya ketemu. Ini zaman terang benderang tapi masih banyak maksiat. Kenapa? Karena yang melakukan maksiat, pikiran dan hatinya masih dalam keadaan jahil. Jadi fenomenanya Bapak Ibu sekalian, masih adanya orang tanah datar yang pikiran dan hatinya dalam keadaan jahili. Apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Yang nomor 2. Penyebabnya nggak usah pakai cari-cari di dalam buku-buku, pakai teori sendiri segala macam. Pakai kitab dulu Pak. Waktu habis. Pakai kitab dulu Pak. Quran jo, hadis. Kata Nabi dalam hadis satu Muhammad dikatakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya, baik seluruh. Kalau buruk dagingnya, maka buruk seluruh. Nama dagingnya
hati. Hati tempat menyimpan. Nah, banyak ulama mengatakan hati tempat menyimpan iman, Pak. Lebih besarnya lagi, hati kok tempat menyimpan agama sebenarnya. Agama. Karena agama nggak bisa di otak. Kalau agama di otak, yang gampang dijalankan, yang susah ditinggalkan. Yang masuk akal dikerjakan, yang tidak masuk akal ditinggalkan. Kalau agama di otak, maka agama harusnya di hati. Agama menurut para ulama ada 5, Bapak Ibu sekalian. Imaniyah atau iman, ubudiyah atau ibadah, muamalah, muasyarah. Muamalah berhubungan dengan sesama manusia, muasyarah berhubungan dengan sesama keluarga, akhlak itu adalah rasul, bariso, sopan, iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau agamanya buruk, hatinya buruk, maka iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya buruk. Kalau hatinya bagus, agamanya bagus, maka iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya bagus. Terbukti Bapak Ibu sekalian, yang 237 iman, ibadah. Kita ambil satu sisi. Terbukti Pak, 237 orang yang masuk penjara tidak pernah sholat waktu ditangkap. Jadi membuktikan bahwa imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalahnya buruk, mencuri, zina, cabul, makan narkoba, ribut sama tetangga, sama anak, sama saudara berkelahi, akhlaknya juga buruk. Ketemu Pak masalah. Jadi masalahnya ketemu karena rusaknya agak. Nah sekarang kita cek Pak, di sini Jorong berapa Pak penduduknya? Tadi 300. 1, musola 2, surau 2. Masjid 1, Masjid 2. masjid 2, Bukit Ciangin 1. Jorong ya? Jorong. Iya, Jorong Bayu itu ada daerah kantongnya Pak, di Bukit Ciangin itu masuk Bayu. Nah, jadi masjid kami 2. Masjid 2, musola Musola 2, 2, surau 2. banyak juga ya? Iya. Berarti 6. Tadi laki-lakinya 100, ya kan? Ya kan? 100 bagi 6 Pak. 100 bagi 6 berapa Pak? Hah? Sekitar 100 bagi 16. Musola naik, masjid Turun. musola turun, masjid naik 16 ya? Lebih kurang 16. Ya 20, 25. 20, 25 masjid. Rata-rata 25 masjid, ya kan? Jadi maksudnya kita mau menghitung jumlah laki-laki yang masuk masjid. Sekitar maksimalnya 25. Sekarang yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau aku membela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasa 16, 17 orang. 17 ya. Nah, yang 10 kemana Pak? Udah bilang keluar Pak. Hah? Ada yang ngajak. Ah. Ada yang Ini apakah Bapak Ibu yakin seluruhnya sudah sholat? enggak. Oh. Saya balik pertanyaan, apa Ibu dan Bapak yakin kalau di Jorong ini masih ada yang tidak sholat? Banyak Bu. Jadi kalau begitu jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di Jorong Ibu ada penjahat, ada pelaku narkoba, pelaku LGBT, pencuri, pembunuh, bahkan orang yang suka ribut ada di sini. Saya tangkap, masuk kan? Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu dan Bapak rela apa enggak kalau di sini ada penjahat? Nah, ini maksud saya. Yang perlu kita selesaikan tuh ini. Bagaimana supaya di Jorong kita masing-masing tidak ada penjahat? Caranya bagaimana? Bu, saya punya motor namanya Yamaha Mio. Ya, Bu, ya? Itu motor ketemu sama ahli mesin manual, nggak jadi. Itu motor Pak, judulnya motor. Servisnya, perbaikannya harus betul jalan. Bagaimana dengan manusia yang rusak hatinya, yang dia menyebabkan perilakunya jahat masuk penjara? Bagaimana cara perbaikannya? Dibawa ke mana?
Dibawa kemana? Rumah gantung. Atau dibawa ke ini Pak, Puncak Patung. Tidak bisa sembuh. Dibawa kemana? Ke masjid. Nah, maka program kami Bapak Ibu yang mulia, kenapa kami itu dari masjid ke masjid jalan untuk menginisiasi dan mengajak Bapak Ibu sekalian membuat program bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk melaksanakan sholat. Program ini 100%. Jangan ditinggal. Meskipun cuma satu orang nggak boleh. Sama seperti zaman pemilu, Bu. Boleh nggak satu orang ditinggal lolos dari DPT dan daftar pemilih tetap? Boleh? Nggak boleh. Dimarahi orang KPU. Boleh nggak Pak para apa? Partai, apa itu namanya, jurkam, membiarkan Bapak Ibu tidak nyoblos partai mereka? Boleh? Makanya Bapak Ibu dikejar, suruh nyoblos pakai program namanya serangan. Dibawain marah bikinnya apa sih? 50. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu salah nyoblos, kecewanya berapa tahun? Bagaimana kecewanya orang yang tidak sholat? Kata Nabi, orang yang tidak sholat Bapak Ibu, satu kali dengan sengaja tidak sholat, dia masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun akhirat, satu harinya 1000 tahun di muka bumi. Satu hukum maknanya dia masuk dalam neraka, satu sholat yang ditinggal dengan sengaja selama 280 juta tahun. Satu sholat. Nah, penduduk Jorokot ada Bu yang terancam dengan 280 juta tahun masuk neraka. Nah, biarin aja Pak, bukan urusan saya. Itu urusannya Bu Jorong, urusannya Pak Imam begitu. Oh, nggak bisa. Harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Yang jauh saja kita selamatkan, kita tolong Bapak Ibu. Betul? Contoh, saudara kita di Palestina. Kita kan berusaha menyelamatkan ya Bu ya. Betul Bu? Kalau kita bisa ke sana, kita ke sana. Betul Pak? Pakai bambu runcing lah nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak ada kemampuan. Ya kan masih ada tanggungan anak istri kan begitu. Kalau nggak bisa kita kirim PT ke sana. Betul Pak? Hati dia muter-muter ini untuk Palestina. Kita sumbangkan ke sana. Betul Bu? Untuk menolong saudara kita. Kalau nggak bisa minta sama Pak Imam doa kunut nazilah. Ya Pak ya. Kalau nggak bisa pakai doa Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Palestina. Begitu Pak ya. Itu aja untuk menolong saudara kita yang jauh. Harusnya yang dekat kita tolong juga. Padahal loh ya, kalau berbicara tentang mana yang duluan ditolong, skala prioritas mana yang duluan? Nih Pak, orang Palestina kalau ketembak mati, kena bom mati, kelaparan mati, mati syahid masuk. Tetangga kita nggak sholat, matinya masuk. Ada 2 orang kecelakaan di jalan raya, jebret jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah tulang. Mana yang ditolong duluan? Kakinya patah. Ada 2 orang mau mati Pak, satunya jelas mati masuk surga, satunya mati nyungsep masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Mati masuk surga Bu. Masuk surga, ditolong duluan. Masuk neraka yang ditolong duluan Pak. Kalau itu udah jelas-jelas masuk surga. Maksud saya berbicara tentang mana yang duluan. Maka Bapak Ibu ya, Ibu boleh cuma boleh teriak-teriak Palestina, tetapi tolong dulu saudara kita, tetangga kita nempel tembok Pak, yang bakal mati masuk neraka. Itu ditolong dulu. Caranya bagaimana Pak? Nah, sekarang caranya untuk menolong mereka, Bapak Ibu sekalian. Orang saya tak yakin tahu di sini ada masjid. Betul Pak? Melihat, mencari. Yang kedua, apakah dengar azan? Tapi kenapa tidak bisa datang ke masjid? Bukan mata yang buta tetapi, bukan telinga yang tuli tetapi. Bapak Ibu sekalian, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta. Apa yang kita kerjakan? Menolong. Caranya Bu? Hah? Iya, menolong dan menyelamatkan. Caranya diangkat. Kalau diangkat tiba-tiba orang kok marah Pak, karena belum tahu siapa dia.
Caranya jangan pakai nih diteriak-teriak. Udah, jangan di situ. Sebentar lagi kereta mau lewat. Atau lewat grup WhatsApp. Udah, yang di tengah rel kereta api digorong cepret. Jangan di situ. Sebentar lagi ada kereta mau lewat. Bisa Pak? Nggak bisa karena buta dan tuli. Cara terbaiknya jangan pakai ini, jangan ditepok-tepok, jangan dipanggil-panggil karena tidak melihat. Cara terbaiknya ibu bapak datang ke sana. Setelah itu dielus-elus pelan-pelan, dipijit-pijit, supaya dia tahu siapa yang datang. Setelah itu baru diangkat pelan-pelan, jangan ditarik. Baru dipindah pelan-pelan. Saya ulangi Pak, datang ke sana, dielus-elus pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang mulia, bagaimana caranya ada orang tidak mau sholat supaya bisa sholat? Caranya bagaimana? Datang ke sana. Betul Pak? Bawa lawang tapai, diajak makan basahong, azan berkumandang, diajak ke masjid. Bu Jorong ngasih pengumuman lewat WA, besok Pak Kapolres ada tausiah, besok Pak Gubernur, bahkan besok Malaikat Jibril ada tausiah. Pakai mic, pakai ini Pak, tidak akan datang. Karena bermasalah di sini, buta dan tuli. Bahasa Jepangnya Pak dijakui. Ya Pak ya? Nah, bahasa Jepang, bahasa Minangnya dijakui. Bagaimana caranya supaya dijemput? Bahasa kerennya Pak door to door. Bahasa kerennya door to. Dan ini adalah kerjaan Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad SAW waktu awal-awal selalu mengunjungi Pak, dari kabilah ke kabilah, dari satu bani ke bani, dari satu kemah ke kemah, dari satu lorong ke lorong, bahkan dari satu desa ke desa. Terkenal sekali Pak. Beliau pergi ke kota Taif, datang. Nah ini yang kita tinggal hari ini, oh Pak, kami nggak sanggup Pak, itu bukan ajaran kami. Itu ajaran dari Nabi Pak. Janganlah kita ini berbeda dengan Nabi Bapak Ibu yang mulia. Jangan berbeda dengan Nabi, karena berbeda sedikit bahaya Pak. Berbeda sedikit berbahaya. Contoh Bapak Ibu, ibu bapak orang Padang, semen Padang. Saya datang juga pakai kaos oranye, teriak hidup Persija Jakarta. Bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi kalau di tengah-tengah Bapak ada satu orang pemuda pakai baju warna sirah, tulisan semen Padang, tapi teriaknya hidup Persija Jakarta. Apa yang terjadi Bu? Bukan berkelahi, pulang nggak selamat Pak. Mukanya bonyok-bonyok, dipukulin dan diinjakin sambil diteriaki, kok lai pengkhianat, injak-injak kepalanya, matikan gitu. Betul Bu? Gara-gara apa? Gara-gara beda antara mulut dan kaos. Beda mulut dan kaos Bu, mati, diteriaki pengkhianat. Bagaimana kira-kira Pak kalau kita berbeda dengan Nabi Muhammad? Hari-hari Nabi Muhammad menangis untuk siapa? Umat. Mencari, berjalan untuk mendakwahi umat. Berpikir untuk umat, berdoa untuk umat. Sampai mau meninggal bilang umati. Nah sekarang, ya Bu silakan. Hati-hati Bu ya. Kalau sudah sampai kirim surat Bu ya. Hari-hari berpikir untuk umati. Sekarang Pak Bu, terus terang aja deh, saya juga begitu. Hari-hari kita berpikir untuk apa Pak? Hari-hari berpikir iti, hari-hari mencari iti, hari-hari menangis untuk iti, hari-hari berdoa minta iti. Nabi bilang umati, kita bilang iti. Sama apa beda Bu? Pak? Nanti ketemu di Telaga Kausar, kira-kira Nabi bilang apa sama kita? Na'udzubillah, bisa jadi Nabi bilang Jadi Bapak Ibu ya, Ibu Bapak menjakui teman-teman kita yang belum bisa sholat di masjid, itu menyelamatkan
menyelamatkan kita supaya tidak dibilang pengkhianat, supaya sama dengan Nabi. Nah, berarti harus dijam 100%, laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang dengan cara dijam. Ya Pak ya, bahasanya berbalik ke itu Pak solusinya. Nomor 3 solusinya. Yang keempat, siapa yang harus mengerjakan? Yang harus mengerjakan kita semuanya. Tidak boleh Pak, cuma Pak Imam, Pak Bujorong, cuma Pak Wali, tidak boleh. Semua harus bertanggung jawab. Karena Bapak Ibu, urusan tiang masjid tadi semuanya tanggung jawab. Misalnya nih, ada 2 orang menghadap Pak Imam. Pak Imam minta izin, tidak mau merusak masjid kami Pak. Kami hanya mau izin untuk memotong tiang masjid. Boleh Pak? Bu, memotong tiang masjid, boleh? Jangan, nanti masjidnya roboh. Emang ini masjid ibu, masjid bapak? Bukan, ini masjid kami. Kami bertanggung. Nah, kata Nabi, barang siapa dia sholat menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang. Pagi hari ini saja Pak, ada warga Jolonggo yang sedang merobohkan tiang agama. Apakah kita punya tanggung jawab? Harusnya kita mengatakan itu tanggung jawab kami. Ya Pak ya. Nah, jadi yang 4 sudah ketemu. Yang pertama, fenomenanya masih ada sebagian daripada warga tanah datar yang dalam keadaan jahil. Yang kedua, penyebabnya apa? Rusaknya hati, rusaknya agama, yang menyebabkan iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya rusak. Yang ketiga, cara memperbaikinya dengan dikembalikan ke masjid dengan cara Pak Bu dijemput. Yang keempat, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Siap Pak? Jadi kalau sekarang ada 10, berarti besok ada berapa Pak? 20. Begitu caranya. Besok hari Rabu ada 20, berarti hari Kamis ada 40. Begitu caranya. Ya Bu ya? Bu? Ya Bu? Ibu bingung nih kayaknya nih. Jadi ibu-ibu Jadi ibu-ibu kalau masih punya suami nggak mau ke masjid, untuk sementara saran saya jangan dikasih jatah. Jatah makan Bu, suruh masak sendiri. Nanti kalau udah ke masjid baru saya masak. Itu Bu ya. Supaya bagaimana 100% laki-laki balik masuk di masjid ketika kita azan berkumandang. Ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, balik ke Suro itu punya orang mana? Orang Minang. Ya Bu ya. Anak di Pangku, kemenangan dibanting. Ya Pak. Kemenangan dibimbing. Orang kampung ditinggalkan. Anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke Suro. Mana Pak sekarang anak kemenangan Bapak? Yang ada tokoh pemudanya cuma beliau, pemuda pada zamannya, alumni. Mana anak kemenangan Pak? Bapak sekalian, kami laporkan Pak, 217 masjid yang kemarin, yang kami lalui, kami belum pernah menemukan, nggak usah 100%, nggak usah 20% saja anak kemenangan Bapak yang usia SMP, SMA, kuliah nggak ada di masjid. Fakta di tangan. Nih saksi-saksi ini Pak Wakapolres, Bu Wakapolres sampai ikut. Oh, saya kenalkan. Sampai ikut. Faktanya yang ada demikian. Di tanah datar tuh Pak, yang kemarin kami lalui 217 itu tidak ada anak-anak kemenangan usia SMP, SMA, kuliah, tidak ada. Pernah kami temui apa namanya? Anak-anak kecil didikan subuh. Pernah. Cuman yang jadi masalah Pak, yang banyak masuk penjara bukan anak-anak, tapi pemuda yang tadi saya cerita. Ini jadi masalah. Makanya harus kita kembalikan ke Suro. Karena Bapak Ibu melihat anak kemenakan Pak di Suro diajari Pak, di mamanya, di ulamanya, di orang kampung sama bapak ibunya. Diajari apa di Suro? Diajari agama, diajari adat, diajari adat. Agama tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama itu fikih faraid, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh. Agama Quran, membaca dan menghafal. Yang kedua diajari adat. Adat nasabah adat teradatkan, adat diadatkan, adat istiadat minang. Betul Pak? Ada Pak Datuk sih? Takut saya ngomong saya Pak. Yang nomor 3 diajari adat. Diajari dari mana adat?
diajari tentang petata politik, diajari silek, diajari goro, diajari musyawarah mufakat, diajari raso, paliso, sopan dan santun di masjid. Hari ini karena mereka tidak ada di surau, tidak ada di masjid, mereka ada di jalan-jalan. Akhirnya mereka tidak mendapatkan pengajaran itu. Mereka mendapat pengajaran dari mana? Jadi rusak sekarang Minangkabau karena tidak lagi dimasukkan ke dalam surau. Betul tidak Pak? Nah, ini yang jadi masalah. Maka Bapak yang mulia, kami muter-muter Pak polisi ini Pak, bukan mau cari duit Pak, bukan mau cari sumbangan. Kami masih merasa kami menjadi warga Minang dan kami tidak rela, kami tidak ikhlas kalau adat dasar disyarat. Syarat dasar di kita ulah tenggelam, rontok, terinjak-injak, rusak gara-gara kelakuan kita sendiri. Jujur sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu meyakini bahwa surau membentuk generasi-generasi Minang yang luar biasa zaman dulu? Betul? Kiai Haji Agus Salim, Tuanku Imam Bonjol. Betul Pak? Tan Malaka. Betul? Mereka didikan mana Pak? Bu, surau. Kenapa kalau sudah terbukti Pak menjadikan orang Minang menjadi generasi yang luar biasa, kenapa sekarang surau ditinggalkan? Makanya sekarang kita punya PR bagaimana berbalik surau membuat 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang untuk dijapui untuk masuk dalam kembali ke dalam surau. Rumusnya Bapak Ibu yang paling terakhir, kerjakan. Caranya gampang. Bapak Ibu beli bensin, beli pisang goreng, bilang balik ke surau. Enggak, lah sholat. Belum Pak, sholat. Sholat di mana? Di masjid. Kita ramaikan sholat. Sholat ya? Iya Pak. Om, sholat. Lah Pak. Di mana? Di rumah. Sholat masjid. 27 derajat berkah. Satu langkah kaki dinaikkan 1 derajat, satu langkah kakinya dihapuskan 1 dosa. Balik ke sholat. Maghrib isya, Bapak nggak ada kegiatan di masjid, putar-putar Pak, ketok-ketok. Assalamualaikum. Nongkrong sebentar. Ayo. Sebentar lagi mau azan, kita ke surau, kita ke masjid. Gampang Pak? Nah, yang Bapak Ibu bisa kerjakan, Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama kerjakan. Karena kalau Bapak Ibu tidak kerjakan Pak, tidak akan bisa umat ini berubah. Dulu saja zaman jahiliyah ada nabi Pak di tengah-tengah. Tapi ketika Nabi belum disuruh muter-muter sama Allah, belum wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum turun ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, belum turun Nabi Muhammad Pak, door to door belum turun, belum menjapui umat, maka umat tidak berubah. Umat masih dalam kejahilian yang tadi saya sebutkan. Maka rumusnya kerjakan. Yang kedua istiqomah. Sampai kapan istiqomahnya Bu? Sampai kita mati. Istiqomah. Dan yang ketiga yang paling penting, ini yang biasanya diprotes Pak, susah Pak, tidak berhasil Pak. Nah, yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, orang menolak, orang setuju, jangan dipikir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap kamu nggak bisa merubah hatinya, nggak bisa ngasih hidayah. Yang bisa ngasih hidayah, yang penting kerjakan, istiqomah, jangan dipikir hasil. Siap Bu, insya Allah? Bu, siap? Pak siap? Kalau sekarang 10 berarti besok pagi ada berapa Pak? 20. Kalau besok hari Rabu 20 berarti hari Kamis ada berapa Pak? 1. Begitu caranya. Jangan dipikir. Kami saja Pak masih semangat. Tiap pagi datang dari Batu Sangkar Pak. Masa Bapak Ibu yang orang sini nggak semangat? Semangat Bu ya? Semangat Pak. Nah, dijapui Pak ya? Insya Allah Pak. Ini Bapak paham atau bingung atau terpesona gitu Pak? Kira-kira nangkap Pak ya? Nangkap Pak ya? Pesannya nangkap Pak ya? Jadi mari kita sama-sama selesaikan masalah tanah datar kota. Dari yang apa bisa kita kerjakan kita kerjakan. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi mohon diikhlaskan. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.